Halo semuanya, selamat datang. Hari ini saya benar-benar antusias karena kita bakal langsung ngebedah, bisa dibilang semacam financial health check ya, untuk PT Mitra Pinastika Mustika Tbk atau yang kita kenal dengan ticker sahamnya MPMX. Fokus kita hari ini simpel, kita mau membedah laporan keuangan konsolidasian MPMX untuk tahun 2025 dan membandingkannya dengan 2024. Kita akan bongkar angka-angkanya langsung dari dokumen resmi mereka supaya kita bisa sama-sama lihat seberapa tangguh sih sebenarnya kinerja operasional dan finansial perusahaan ini. Tapi sebelum kita mulai masuk ke deretan angkanya, satu hal penting di awal. Disclaimer on, ya. Ingat, semua informasi yang kita bahas hari ini murni untuk tujuan edukasi dan sebagai panduan membaca laporan keuangan. Ini sama sekali bukan rekomendasi, ajakan, apalagi nasihat untuk membeli atau menjual saham apapun. Prinsip utamanya tetap satu, do your own research. Selalu lakukan riset Anda sendiri. Oke, ini rute eksplorasi kita hari ini. Kita mulai dari mengenal ekosistem bisnis MPMX, lanjut ke membaca posisi keuangan 2025, lalu arus kas dan ekspansi, stabilitas kebijakan dividen tunai, tantangan dan prospek ke depan, dan ditutup dengan kesimpulan. Let's go! Bagian pertama, mengenal ekosistem bisnis MPMX. Jadi gini, MPMX ini bukan pemain baru di industrinya. Mereka udah berdiri dari tahun 1987 yang awalnya itu fokus banget di distribusi motor Honda di Indonesia. Terus di tahun 1988 mereka resmi jadi perseroan terbatas. Nah, lompatan besarnya itu terjadi di tahun 1992 waktu mereka mulai ekspansi ke penjualan motor retail. Jadi, selama lebih dari 3 dekade, mereka udah bertransformasi dari sekedar distributor jadi ekosistem otomotif yang terintegrasi. Ada jualan, sewa mobil, asuransi, sampai pembiayaan. Nah, ini wujud fisiknya. Lewat jaringan retail dan distribusi inilah perusahaan berinteraksi langsung sama konsumen tiap harinya. Penting banget buat kita ingat, di balik angka triliunan rupiah yang bakal kita obrolin nanti, ada operasional fisik yang nyata, ada karyawan, dan ada pelanggan yang datang ke fasilitas dealer kayak gini. Masuk ke bagian kedua, membaca posisi keuangan 2025. Buat nyegerin ingatan kita soal laporan keuangan konsolidasian, bayangin aja aset itu dibagi jadi 2 keranjang utama. Keranjang pertama, aset lancar. Ini harta yang sangat liquid, artinya gampang dicairkan jadi uang, dijual, atau dipakai dalam waktu kurang dari setahun. Contoh gampangnya, uang kas atau stok barang. Keranjang kedua, aset tidak lancar. Ini buat jangka panjang, kayak properti, gedung, atau investasi yang memang nggak disiapin buat dicairkan besok pagi. Sekarang coba kita bandingin angkanya year over year. Di tahun 2024, total aset MPMX ada di angka 8,69 triliun rupiah. Maju ke 2025, angkanya sedikit nyesuain jadi 8,53 triliun. Kalau kita bedah lagi, aset lancarnya turun tipis sekitar 5,9%, tapi aset tidak lancarnya malah naik 2,5%. Jadi secara total, ada penurunan aset sekitar 1,8%. Nah, pas lihat penurunan 1,8% ini, mungkin kalian mikir, waduh, lampu merah nih. Eits, tunggu dulu, nggak selalu begitu. Laporan manajemen nunjukin kalau penurunan kecil ini sebenarnya mencerminkan optimalisasi struktur keuangan perusahaan. Mereka menerapkan manajemen yang sangat prudent atau sangat berhati-hati. Di tengah ekonomi makro yang lagi naik turun, bisa jaga aset di atas 8,5 triliun, itu nunjukin fondasi yang stabil. Jadi ini lebih ke langkah efisiensi struktural, bukan pertanda fundamental mereka lagi anjlok. Lanjut ke bagian ketiga, arus kas dan ekspansi. Ini bagian yang menurut saya paling menarik. Coba perhatiin cash flow bridge ini. Dari sini kita bisa benar-benar ngelacak urat nadi bisnisnya. Dari mana uang masuk dan kemana aja uang itu pergi. Ada kas dari operasional sehari-hari, dari investasi, dan dari pendanaan. Yang menarik di sini kelihatan banget ada penyesuaian di penerimaan kas operasional dan pengeluaran pembiayaan. Artinya apa? Manajemen mereka aktif banget ngerespon kondisi pasar buat mastiin likuiditas mereka tetap aman dan seimbang. Dan inilah hasil akhirnya, angka yang benar-benar krusial, 1,64 triliun rupiah. Ini posisi kas dan setara kas mereka di akhir tahun 2025. Bayangin, punya cadangan amunisi sebesar 1,64 triliun, angka masif ini bukan cuma jadi bantalan udara yang super empuk buat tahan guncangan ekonomi, tapi juga ngasih MPX kebebasan luar biasa buat mendanai rencana ekspansi atau inovasi ke depannya, tanpa harus buru-buru narik utang baru. Keren kan? Kita masuk ke bagian keempat, stabilitas kebijakan dividen tunai. Ketangguhan internal yang barusan kita bahas itu punya efek domino langsung ke pemegang saham. Laporan tahunan mereka secara gamblang nulis gini,
Perseroan menargetkan rasio pembayaran dividen tunai final sebesar 40% dari laba bersih setelah pajak setiap tahun. Komitmen 40%. Transparansi kayak gini ngasih sinyal kuat. Kalau perusahaan cetak untung dari operasionalnya, mereka komit buat ngebalikin porsi yang lumayan besar ke kantong kalian para pemegang sahamnya. Dan janji itu dibuktikan pakai data, bukan sekedar kata-kata. Di 2024, mereka bagiin dividen Rp115 per lembar saham. Terus di 2025, angkanya naik. RUPS menyetujui pembagian dividen sebesar Rp120 per lembar saham. Peningkatan ini adalah bukti nyata gimana sehatnya laba bersih perusahaan langsung bertranslasi jadi keuntungan real yang kerasa di portofolio investor. Bagian kelima, tantangan dan prospek ke depan. Tentu aja nggak ada bisnis yang kebal dari tantangan. Laporan ini objektif banget nyatet beberapa tekanan makro yang lagi mereka hadapi. Misalnya, pelemahan permintaan mobil nasional yang dampaknya ngerembet ke turunnya pendapatan premi asuransi mereka. Terus di segmen pembiayaan, JHCS MPM Finance Indonesia bahkan ngambil langkah tegas buat stop booking sementara alias nggak ngasih pembiayaan baru, ini murni untuk mengendalikan resiko, memperbaiki kualitas aset, dan nekan angka kredit macet. Fakta di lapangan memang lagi menantang. Terus, gimana cara mereka ngadepin angin kencang ini? Daripada maksain pertumbuhan yang berisiko, strategi mereka bergeser cerdas ke mode pertahanan. Fokusnya sekarang adalah memangkas biaya operasional, cepat-cepat memulihkan aset non-produktif, dan memperketat manajemen risiko pakai teknologi digital. Intinya, mereka memprioritaskan kualitas di atas kuantitas untuk melindungi profit margin mereka dalam jangka panjang. Dan akhirnya, bagian keenam, disclaimer dan kesimpulan akhir. Sekali lagi saya ingetin ya, disclaimer on. Sesi eksplorasi kita membedah laporan MPMX hari ini murni buat edukasi dan ngasah skill baca laporan keuangan. Ini bukan rekomendasi buat beli atau jual saham. Lakukan selalu analisis tambahan kalian sendiri, di YOR pastinya. Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kalian pikirin. Gimana pemahaman soal cara baca neraca dan arus kas hari ini ngubah cara pandang kalian waktu mengevaluasi ketangguhan jangka panjang suatu perusahaan? Apakah sekarang kalian melihat pembagian dividen itu bukan sekedar bonus dari langit, melainkan hasil dari disiplin manajemen tingkat tinggi? Teruslah menggali informasi dari laporan tahunan, keep learning, dan sampai jumpa di sesi bedah kita yang berikutnya.